Hai, untuk video kali ini kita akan membahas tentang database ya. Jadi kalian buka kembali aplikasinya, kemudian dokumentasinya Laravel dan Bootstrap. Untuk database di Laravel itu secara default dia akan menggunakan ini ya, SQLite. Nanti kedepannya kita akan menggunakan juga MySQL. Kalau sudah menggunakan MySQL ini nantinya di nonaktifkan. Kemudian di sini ya, di link yang sudah saya bagikan. Jadi nantinya kita akan bekerja dengan namanya model. Model itu digunakan untuk berintegrasi dengan database ya. Kemudian nanti untuk membuat struktur database-nya kita butuh namanya migration. Dan untuk mengisi database dengan data awal atau juga data dummy kita gunakan namanya seeder. Cuma kalau kita pakai ini kita perlu buat scriptnya satu persatu ya untuk datanya. Makanya kita butuh namanya factory. Kalau factory ini kita bisa buat data 100, 1000. Dan kemarin juga kita masih routing kita ya, itu masih memanggil langsung view ya. Di bagian sini routes web ya ini. Dia langsung mengembalikan view. Padahal ini seharusnya tugasnya controller. Nanti routing panggil controller mengembalikan view. Kalau butuh database nanti dia akan panggil model. Jadi di dokumentasi kalian kontrol K lagi ya, cari model. Nah ini yang kedua ya. Untuk cara buat model seperti ini, PHP Artisan make model, kemudian nama modelnya. Oh ya, untuk nama modelnya itu nanti kita akan buat semuanya sama ya dengan nama database-nya. Cuma kalau nama model, ini ada contohnya di sini. Ini nama modelnya yang sudah otomatis dibuat oleh Laravel, yaitu user. Ini nanti nama database-nya itu bentuknya jam users. Di sini users. Jadi kalau kita buatnya satu sekaligus, nanti semua name-nya itu disamakan ya. Tapi kalau kita buatnya satu persatu, ya kalian bisa mengganti nama database-nya. Cuman kalau kita ganti nama database-nya, si model ini tidak langsung otomatis membaca nama tabelnya. Jadi kalian perlu menambahkan di sini ya, informasi kalau nama tabelnya itu apa. Supaya tidak terlalu ribet, kita tidak perlu ganti nanti nama tabelnya ya. Kemudian di sini sudah buat model, tapi biasanya kita langsung buat sepaket dengan migration. Untuk membuat migration tambahkan minus migration atau juga factory. Untuk disingkat, kalian bisa cukup saja ketik huruf pertamanya ya, misalkan F, S, C, controller ya. Cuma kalau buat controller itu bagusnya ditambahkan juga dengan resource. Ya resource ini supaya dia langsung buat metode-metodenya ya, metode index, metode create, delete. Kalau dia di Laravel itu namanya destroy ya. Ya request ini kita abaikan dulu. Jadi cara cepatnya itu seperti ini. PHP Artisan make model, nama model kita itu adalah student, migration factory seeder, controller, kemudian tambah satu ya resource. Jadi kita buka terminalnya. PHP Artisan make -2 model. Ini nama model kita student minus migration, ini terbalik-balik tidak salah ya, migration seeder factory controller resource di ms fcr. Ini dibuat 5 buah file ya model. Ini kalau kalian mau buka bisa kontrol klik ya.
Kita kalau mau cari juga boleh langsung dari sini. Student. Dan di sini kita perlu memberi informasi pada si Laravel ya. Kalau data apa saja yang boleh diinput oleh user. Ini tadi ya. Kalau nama tabelnya kalian berubah, kita perlu memberi informasi ke Laravel ya. Kalau nama tabel kita itu apa. Jadi kita tidak perlu merubah nama tabelnya. Begitu juga dengan ID-nya atau primary key-nya. Nah, kita buat dulu migrasinya ya. Ctrl K, cari migration. Ini kita abaikan karena kita sudah buat. Scroll lagi. Ya. Kalau di contoh kita ya, ini kita punya dua ya, name dan name. Name-nya tipenya varchar, name-nya integer ya. Jadi ini bisa kita copy karena sama ya. Copy, kita cari migration-nya. Ini Ctrl B ya. Migration, ini kalian tidak perlu buka, tidak perlu perbesar ya, karena sudah pasti file yang terakhir. Students, kita paste di sini. Ya kalau string ini nanti di MySQL itu dia tipe datanya varchar ya. Kemudian tambahkan satu lagi ya, sih bawah untuk name. Name dia tipe datanya integer. Kemudian kita kembali lagi ke model, Ctrl K, model. Sini kalian cari namanya mass assignment. Ini. Nah ini kita perlu ya informasi ke Laravel kalau untuk field apa saja yang boleh diinput oleh user. Jadi yang boleh diinput oleh user itu cuma dua ya, yaitu name dan name. Untuk ID ini tidak boleh diinput oleh user, jadi dibuat otomatis. Ya ini ada tambahan yaitu timestamp. Timestamp ini nanti dia akan membuat created at, yaitu kapan datanya dibuat, dan updated at, kapan datanya diubah. Ini juga nanti diisi otomatis. Kemudian ini yang beda dengan Laravel 12 ya. Kalau Laravel 12 itu kita buka dulu modelnya. Cara buat labelnya tuh seperti ini kan, protected. Kemudian dollar label, baru kita tulis name, kemudian name. Nah seperti ini. Ini kurang ya. Jadi yang boleh diinput oleh user hanya name dan name. Atau kita bisa gunakan juga namanya dollar guarded. Kalau dollar guarded itu kebalikannya dari label. Ini yang boleh diisi, kalau yang ini yang tidak boleh diisi. Kemudian mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus tuh yang ini. Ini lebih bagus security-nya ya. Tapi karena kita gunakan Laravel 13 dan sudah punya codingan terbaru, kita gunakan cara yang terbaru ya. Ini kalian copy. Ini Ctrl B, kita paste di sini. Ini name dan name ya. Nah, ini saya komentar ya, supaya tidak dijalankan. Ctrl garis miring. Nah, ini bakal error karena kita belum use ya, use labelnya. Itu kita bisa copy dari sini. Kemudian ini kita bisa lihat, cek dulu database-nya ya. Kita buka terminal. Kalau mau cek database,
ya ini ya di DFDB, dan pilih yang ini SQLite Connect. Sekarang database kita itu belum ada tabel student ya, karena kita belum jalankan migrasinya. Kalau mau jalankan migrasi, buka terminal. Ya untuk command line itu sebenarnya sudah saya tulis di sini ya. Kalau mau menjalankan migrasi, ini PHP artisan migrate. Jalankan PHP artisan migrate. Ini satu buah tabel sudah berhasil dibuat ya, yaitu tabel students. Muncul ya. Kalau tidak muncul, kalian refresh di sini ya. Tabel student. Tapi ini belum ada isinya karena kita belum buat sheet dan factory-nya. Kemudian semua migrasi itu tercatat di sini di tabel migration. Ini tabel student. Kenapa? Karena kalau kita mau menghapus tabel, itu nantinya kita juga akan menggunakan terminal. Jadi semuanya akan tercatat. Nah sekarang kita lanjut ya untuk buat sheetnya supaya datanya nanti otomatis terinput. Ctrl K sheet. Ini setting. Ini kita baikkan karena sudah kita buat. Jadi kita ya ini ya. Ini kalau kita mau buat datanya satu per satu. Kalau misalkan datanya sudah diketahui ya. Contohnya data prodi. Kan data prodi itu sudah jelas. Kalau data prodi sudah jelas, ya kita perlu buat satu per satu. Kan datanya juga sedikit ya. Beda kalau kita mau buat suatu data yang kita belum tahu datanya apa dan datanya sangat banyak, ya kita gunakan factory. Kalian bisa copy yang ini, kita ke seeder ya, di sini seeder atau student seeder. Kita paste di sini. Kemudian ini saya ganti, kita akan buat 100 data. Nah, ini kalian bisa buat 1000 data, 10.000 data. Ini dihapus ya, karena student tidak punya post. Kita hapus. Ini bisa kita rapikan, buat saja jadi satu baris ya. Kemudian ini akan memanggil model student ya, jadi kita ganti student. Kemudian pastikan kalian klik di bagian sini ya, student, supaya dia otomatis menambahkan di sini use app model student, supaya tidak diketik secara manual ya. Kemudian di sini dia akan memanggil factory ya, di factory student factory. Ini kita belum buat, ini perlu kita buat. Cara buatnya kalian Ctrl K lagi, cari factory, scroll. Ini cara buat factory kalau satu per satu ya. Tapi karena kita sudah buat satu sekaligus, jadi ini kita abaikan. Oh ini ya. Ini kita copy saja karena sama ya. Fake name. Sekarang masalahnya adalah untuk name. Dan name di sini tidak ada contohnya ya. Jadi kita perlu buka dokumentasinya. Karena pada dasarnya factory ini dia memanggil helper fake ya. Nah ini. Memanggil bantuan fake. Karena helper fake ini pada dasarnya dia memanggil library pihak ketiga, yaitu faker. Ini kalian klik kanan ya, supaya kalau kita buka ini tidak tertutup. Jadi klik kanan, open link in new tab. Nah, ini library-nya faker. Jadi faker ini bukan cuma bisa digunakan di Laravel ya, bisa juga digunakan di PHP native. Ini cara installnya.
Tapi kita tidak butuh ini karena sudah diinstal oleh Laravel. Kita masuk ke dokumentasinya. Nah, di sini kita cari di bagian formatter. Yang kita butuhkan itu adalah number ya untuk name. Jadi kalian klik di bagian sini. Ini kalau kita mau buat random digit, misalkan 0 sampai 9, jadi bisa saja muncul angka 2, 3, dan seterusnya. Kita scroll, kita cari yang buat random 11 digit angka ya. Kalau number between berarti di antara ya. Kalau 0 sampai dengan 100 bisa saja muncul 32, 87. Jadi dokumentasinya sudah jelas ya. Ya ini. Kalau kita buat nama verify, ini contohnya ya, user, kemudian tanda pagarnya itu ada 4 ya, makanya muncul di sini. Bilangan random 4 buah. Kita butuh 11 ya, dan kita tidak butuh di depannya itu ada tulisan user, karena name kan hanya angka. Kita copy saja ini, nama verify. Ini tidak perlu di copy ya, karena ini nantinya kita akan panggil helper fake. Nanti fake akan menjalankan library faker. Jadi kita ganti ini, dan di sini kita kasih pagarnya 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Save. Nah berikutnya ini belum jalan ya. Kita perlu menjalankannya di sini. Database seeder. Ini kalau dia langsung panggil satu persatu ya. Cuma nantinya kita akan punya beberapa tabel. Jadi kita akan buat pada saat kita panggil seed, tidak akan menjalankan semua seedernya. Karena nantinya di sini ya. Ini kita akan punya beberapa seeder. Ini saya hapus. Ini kita ketik ya $this call. Karena dia datanya lebih dari 1, berarti pakai array. Ini bisa copy ya, student seeder, kemudian titik 2 kali ya, kelas. Ini titik koma. Kemudian untuk menjalankannya, harapan atas ya, karena tadi sudah kita ketik PHP artisan migrate. Jangan dulu di enter ya. Kemudian kita tambahkan titik 2 fresh. Jadi kalau fresh itu nanti dia akan hapus semua tabelnya dan dia bangun ulang. Tambahkan lagi minus seed. Jadi setelah dihapus, dibangun ulang, dijalankan seedernya. Ini ada di sini ya. PHP artisan migrate titik 2 fresh. Ini migrate titik 2 fresh minus seed. Tinggal di enter. Kalau sudah, kita cek ya di devdb. Ini student sudah masuk ya. Jadi ingat kalau baru masuk di refresh ya. Sudah masuk sebanyak ini ya 100 ya, 100 data. Saya tutup dulu semuanya ya. Close all. Ini saya kalau mau tutup semuanya seperti ini. Kita buka lagi terminal. Tapi di sini untuk nama-nama studennya ya. Ya ini masih menggunakan nama bahasa Inggris. Ini kita bisa ganti ya jadi bahasa Indonesia. Di bagian env ini en ganti jadi id. Ini juga id, ini juga id.
Nah, sekalinya kita tambahkan time zone ya, p underscore time zone sama dengan ini, supaya zona waktu di aplikasi kita tuh nantinya waktunya akan mengambil dari Makassar ya. Nah, kalau sudah, kita perlu jalankan ulang. Jadi cukup tekan arah panah atas saja, enter. Kita cek lagi di divdb. Ini kalau kalian refresh, ini belum berubah ya. Ini kita perlu mereload VS Code-nya. Jadi kalau reload VS Code, kalian bisa tutup, baru buka lagi. Itu kalau cara kerennya itu Ctrl Shift P. Baru ketikkan reload window. Ya, pilih yang ini ya, developer reload window. Jadi nanti dia akan reload VS Code. Kalau sudah, buka lagi terminal, klik lagi divdb, kita connect ulang, kita cek di tabel student. Sekarang namanya sudah menggunakan nama bahasa Indonesia ya, bukan lagi bahasa Inggris. Cuma sekarang datanya tuh masih, kalau mau dilihat itu masih menggunakan divdb ya. Seharusnya kalau kita mau lihat datanya, itu kita tampilkan di sini, di data student, di halaman student ya. Kemudian kita belum menggunakan namanya controller. Jadi sekarang kita perlu rubah ya routing kita. Yang tadinya memanggil view, kita akan panggil controller. Jadi kalian buka lagi ya dokumentasinya. Ctrl K, cari controller. Nah, ini kalau mau buat controller, ya, ini dia berikan salah satu contoh ya, yaitu ini sebenarnya function ya. Cuma kalau di Laravel biasanya kita sebut dengan method show. Jadi kita ke http controller student controller. Yang ini ada method show, ada di sini ya, kayak ini. Tapi kita belum butuh ini. Yang kita buat dulu adalah method index. Jadi kalau di dokumentasinya dia nantinya akan mengembalikan view ya. Ini sudah pernah kita buat. Ini save dulu ya supaya tidak close pada saat kita buka web app web.php. Jadi kalian tinggal copy yang ini, copy, kita paste ke sini, save. Sama juga dengan create ya, copy, kita paste ke sini. Ini saya tutup sidebarnya, Ctrl B. Sekarang ini perlu kita rubah, panggil controller bukan view. Caranya tuh ada di sini ya, ini bisa kita copy, kita paste di sini. Kemudian URL kita itu mengarahkan ke student ya. Metodenya adalah index, jadi ini ganti jadi index. Kemudian nama kontrol kita adalah student ya, student ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian klik yang ini ya, app http controller. Jadi dia akan import ya, nah ini student controller. Ini bisa di copy ya, kayak save bawah. Ini kita hapus. Kita buat lagi untuk create, nanti slash create, ini ganti jadi create. Nah ini bisa dihapus lagi. Sekarang kalau kita refresh, ini harusnya tidak ada perubahan dan tidak error. Kalau kita ke create, ini juga tidak ada perubahan, tidak ada error. Kita kembali ke studentnya. Kemudian nantinya datanya kita akan tampilkan dalam bentuk list ya. Jadi kalian ke Bootstrap, Ctrl K, cari list ya, ini basic example. Nah ini kalau kalian mau buka
view indeksnya, view student index, sebenarnya kalian tidak perlu cari di sini resource. Kalian bisa tekan saja kontrol kemudian sorot kursor ya ke sini, baru diklik. Nanti dia akan otomatis membuka filenya. Ini kita tidak butuh, kita hapus saja. Itu kalian bisa cari di folder resource view student index. Ctrl B ya, tutup setbarnya supaya lebih luas. Kita copy yang ini listnya, kemudian dipaste di sini. Kemudian nantinya datanya itu kita akan lakukan looping ya, atau pengulangan. Makanya kita hanya butuh satu. Sudah kita refresh, nah ini munculnya satu. Nanti kita akan looping sebanyak data di database-nya. Untuk mencetaknya, nah ini kalian cari di bagian di model ya, model. Kalian klik di bagian sini ya, retrieving model. Ya, ini untuk mengambil datanya, kalian panggil modelnya. Kalau contohnya di sini model flight, kemudian panggil metodenya ya, yaitu al itu untuk mengambil semua data. Tapi kita lakukannya tuh di sini ya, student controller. Ini kalian cari ya, supaya rapi. Kemudian tambahkan koma. Kemudian karena datanya itu bentuknya jamak, berarti kita pakai S ya, students. Selanjutnya seperti contohnya tadi, kita panggil modelnya ya. Ini flight, berarti punya kita itu student. Students titik 2.2 panggil al untuk mengambil semua data. Oh ya, ini error karena tadi saya lupa klik ya. Kita hapus dulu satu data. Student. Ya, klik di bagian sini. Supaya nantinya dia import ya, kayak model student. Atau kalau kalian mau lihat datanya, ini bisa kalian copy. Kemudian kita namanya DD. DD itu kalau di PHP native itu vardam dan die. Vardam untuk mencetak data arraynya, die untuk menghentikan codingannya. Jadi codingan di bawahnya tidak dijalankan. Ini kalau kalian refresh nanti muncul ya, ada 100 data. Ini kita hapus kembali. Karena DD itu hanya untuk kebutuhan programmer ya, bukan kebutuhan user. Kemudian di sini kita lakukan for each ya. Ini for each. Nah, kalau for each di Laravel itu kalian tekan add, kalau di for each pilih yang ini. Kalau PHP native kita perlu buka tag PHP, jalankan for each, di bawahnya lagi tutup and for each menggunakan tag PHP ya. Kalau Laravel cara tulisnya agak beda ya. Kemudian tadi nama datanya itu students ya, bentuk jamak, ini tinggal di tab. Untuk bentuk tunggalnya student. Kemudian ini ALT atas ya. Sekarang tinggal kita cetak datanya. Cara cetaknya itu seperti ini. Kita panggil bentuk tunggalnya $student, kemudian name. Kita refresh. Ini sudah tercetak ya name-nya sebanyak 100. Tinggal kita cetak lagi namanya. Ini bisa di copy ya. Paste, ini kita kasih garis datanya supaya pemisah. Ini ganti jadi name ya, karena file kita itu nama dan name. Kalau mau lihat filenya, lihat di database migration. Ini name dan name. Kembali ke index name dan name. Kita refresh, sudah muncul ya. Dan sini kita akan buat nomor urut. Untuk buat nomor urut, kita buka di dokumentasi lagi, cari blade templates.
Kalian cari di sini ya, directive. Ini tadi yang contohnya ya, pakai add, kemudian if, else if, ya sama juga dengan for each ya, pakai add di depannya. Oh, ini kita cari langsung saja di bagian sini ya. Oh, ini tadi ya, for each. Contohnya, ini saya lupa tadi informasikan dokumentasinya ya. Kalau mau buat looping itu seperti ini, for each, bentuk jamak ya, users, bentuk tunggal user. Nanti tinggal dicetak ya. Scroll lagi, ini karena data array itu dia mulainya dari 0. Jadi kalau kalian mau cetak angka 0, mulai dari 0, kalian pakai namanya $loop index. Ini ya, dia start dari 0. Tapi kita tidak butuh startnya dari 0. Kita butuh startnya dari 1. Ini startnya dari 1. Berarti kita gunakan ini, $loop iteration. Kita copy ini. Kita buat lagi di sini. Buka lagi kurung kelawar 2 kali, paste, ini tambahkan spasi ya, ini kasih titik. Ini kalau buat manual berarti kita perlu dulu buat lagi $i sama dengan 1. Nanti di sini $i, kita cetak $i, di bawahnya $i plus 1. Kita refresh. Ya, sudah muncul ya. 1 titik sampai dengan 100 data. Jadi sudah berhasil ya, kita buat datanya dan kita tampilkan datanya. Sekarang yang terakhir tinggal kita push ya ke GitHub. Buka terminal. Oh ya, kalau terminal kalian banyak, kalian bisa close ya, tutup semua saja, itu tidak masalah ya. Cara tutupnya tuh tinggal klik icon hapus. Kita tambah lagi 1 untuk git ya. Kita git add, enter, kemudian git commit minus m dan tanda petik pertemuan 3 ya. Kemudian pertemuan 3 database. Kemudian kita upload ya ke GitHub kita. Git push minus u origin main. Ini sudah berhasil ya, sudah masuk. Ini kalau mau dicek ya, kita tinggal git log. Jadi kita sudah punya 3 commit ya, init project, blade template, dan terakhir itu adalah database. Sekian untuk video kali ini.